Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Enggak. Waalaikumsalam. Wow, nih pengen lihat dong muka ganteng-ganteng, muka cantik-cantiknya nih teman-teman yang lain nih. Biar posisi kameranya biar yang nyaman nih Kak. Coba Nadira, Balkis, terus Kevin, Chelsea, posisinya, Kenzi juga posisinya boleh di center tuh. Abran posisinya nyaman dulu ya, atau juga posisinya toh biar enak tuh kameranya posisinya senyaman mungkin ya. Gimana teman-teman kabarnya, sehat-sehat? Boleh nih diupdate dulu di menti.com ya. Dan kita sambil tunggu di kelompok 2 nih sekarang ya, siapa yang dari kelompok 2 nih, ada Fahri, ada Kenzi, ada Ato, ada Padma, siapa yang ingin memimpin untuk berdoa? Siapa nih dari kelompok 2? Fahri lagi di jalan katanya. Gimana kalau Kenzi atau Ato atau Padma? Padma juga. Siapa nih? Sambil nunggu di Mentimeter kabar teman-teman yang lain. Boleh tentukan di kelompok 2 siapa? Bentar ya. Oke, I'm back. Bapak kembali ya. Suaranya udah jelas atau belum nih teman-teman? Suaranya jelas nggak? Masih agak Delay. ancur-ancur, putus ya. Sekarang udah jelas belum? Cek, 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 cek. Oke, ya mudah-mudahan sekarang udah cukup jelas. Kalau misalkan teman-teman, ya, nanti boleh di chat aja ya. Kalau misalkan di chat room, kalau misalkan Bapak kurang jelas, karena koneksi yang kurang stabil. Siapa nih dari kelompok 2 yang mau memimpin doa? Kenzi atau dari ketua kelompoknya aja?
Kenzi, gimana? Mana Kenzi, udah hadir belum Kenzi? Nah, sinyal ya Allah. Oh. Oke. Udah jelas belum sekarang, teman-teman? Udah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, Tapi makasih. agak darat sedikit. Agak delay ya. Ya, maaf sekali karena Ya, Bapak agak lagi delay. di gunung. Jadi, maksudnya lokasi Bapaknya sedang jauh dari kota. Jadi, koneksinya kurang stabil ya. Siapa nih? Atau aja boleh atau boleh pimpin. Ada Kevin nih udah masuk. Kevin, boleh memimpin doanya? Oke. Berdiri gak? Gak apa-apa, sambil duduk aja. Oke. Berdoa. Ya Allah, kuatkanlah imanku, luaskanlah ilmuku, sehatkanlah badanku, haluskanlah perasaanku, eratkanlah persahabatanku. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kevin sudah memimpin doanya. Dan mudah-mudahan di hari ini, di siang ini kita berjalan dengan lancar dan bisa menambah ilmu pengetahuan baru ya. Amin. Oke. Nah, ini baru sedikit nih yang ngisi nih. Kabarnya gimana teman-teman nih di Mentimeter dengan kode 7900 1583 nih. Kebanyakan alhamdulillah baik. Good. Hai, hello. Makasih yang sudah mengisi. Baik Pak katanya. Oke, gimana, sehat-sehat ya semuanya? Baru 5 orang nih, mana nih? Coba ramein dulu di menti.com sambil Bapak mau sapa sebagian nih. Kevin sehat, Kevin? Kev? Boleh di on mic. Kevin sehat? Atau gimana? Atau sehat toh? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Sehat, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sehat. Terima kasih banyak yang udah share. Nih mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu ya. Nah, di siang hari ini nih kita bakal mempelajari hal baru nih. Kalau dulu kita masih sekilas tentang laboratorium ya. Di siang hari ini kita bakal back to virtual laboratory dan bakal virtual tour laboratory di SMP Lab School. Nah, teman-teman, ada yang udah pernah melihat laboratorium
di sekolah atau ada yang udah pernah menggunakan laboratorium? Boleh di-on mic kan, teman-teman? Ada yang udah pernah berkunjung ke laboratoriumnya Lab School belum? Boleh di chat. Siapa nih yang sudah, siapa yang belum? Ada yang udah pernah belum? Pernah, Pak? Pernah. Coba kalau yang udah pernah, kirim di chat Zoom nih. Yang sudah siapa aja, yang belum siapa aja nih. Coba dikirim. Belum ada yang ngirim nih di chat. Siapa yang pernah berkunjung ke laboratorium sekolah? Atau sudah, Chelsea belum. Siapa lagi yang lain? Coba kirim di chat room. Siapa aja nih yang udah pernah, siapa yang belum. Kalau atau udah masuk di laboratorium mana atau di fisika di sini atau di mana? Di sekolah SD dulu. Oh di SD, kalau di SMP, lab school udah belum? Di sekolah SD dulu, Pak. Kalau di SMP lab school udah belum di sekolah? Di lab school udah belum? Sudah, Pak, tapi hanya Udah, tapi apa? hanya Hmm? sebentar. It's okay. Ya. Yes. Oke, maaf ya teman-teman, koneksinya kurang stabil. Coba ya. Sekarang udah jelas belum, teman-teman? Kita bakal melihat dulu ya laboratorium di lab school nih. Walaupun ada Sena katanya belum, ada Nadira udah, Fahri belum, terus Chelsea belum, Khalil juga sudah. Kita bakal lihat dulu ya, ini salah satu laboratorium fisika di lab school. Nih. Nah, teman-teman bisa melihat dan menuliskan ya, coba di buku tulisnya atau di note-nya, ada alat-alat apa aja yang teman-teman bisa lihat di laboratorium di lab school ini, di laboratorium fisika nih.
Ini dari Bu Ais nih videonya dikirimin. Nah, sudah deh. Tadi kita udah ngelihat ya. Kira-kira nih, setelah teman-teman tadi melihat gambarnya, videonya, sudah tahu belum alat-alat di laboratorium? Nah, teman-teman bisa mengisi di menti.com dengan kode yang sama, ya, atau Bapak kirim ulang lagi di chat room dengan kode 7915-83 ya. Ada yang sudah tahu belum alat-alat di laboratorium itu apa aja ya? Boleh di-share di menti.com. Kalau yang sudah boleh diklik. Aku sudah nih. Kalau yang belum, klik belum. Kalau yang lupa-lupa ingat, boleh juga klik di bagian lupa-lupa ingat nih. Silakan boleh teman-teman share. Ada yang 5 orang sudah mengisi nih ya, ada 5 orang, 6 orang yang sudah sama yang belum hampir berimbang nih, tapi yang lupa-lupa ingat masih banyak ya. Kira-kira kalau yang sudah tahu dan lupa-lupa ingat, kira-kira apa saja sih barang-barang yang teman-teman sudah lihat di video laboratorium tadi? Boleh dong kirim di chat room. Ya, kirim di chat room. Tadi teman-teman udah ngelihat apa aja ya? Bapak coba Bapak kirim ulang. Bapak tonton ulang ya, teman-teman bisa tonton ulang nih. Kira-kira di laboratorium fisika atau di laboratorium biologi, kimia, atau yang di video ini, teman-teman coba kirimkan di chat room alat-alat laboratorium apa saja atau fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di laboratorium, boleh dikirim di chat room ya, di chat room Zoom. Nih, teman-teman boleh ngelihat lagi di videonya. Nih, Fahri udah ada mikroskop atau wastafel. Coba yang lain apa lagi? Coba kirimin ya di chat room. Apa saja nih yang sudah kalian ketahui fasilitasnya atau alat-alat laboratoriumnya apa aja, itu boleh kirimin di chat room. Nah, lemari kata Kenzi, terus apa lagi? Yang lain coba dong kirim di chat room. Nih, apa aja nih yang teman-teman lihat nih? Kalau mau on mic juga boleh. Nah,
udah selesai. Coba deh, Kenzi. Gelas pengukur kata Ato nih, betul. Ya, coba ya, Bapak lihat lagi nih dari sini nih. Nah, coba Bapak mau tanya ke Kenzi dulu deh, Ken. Kenzi, oh kata Nadira ada meja kursi. Ya, betul. Coba, Kenzi boleh sebutin nggak dari foto ini? Kira-kira ada apa aja ya fasilitas dan alat-alat laboratorium? Ken? Boleh di on mic ya, di on mic. Sebutin aja yang kamu lihat di sini apa aja. Silakan Kenzi. Kedengeran suaranya enggak ya? Unsur senyawa kimia gitu. Ya, boleh diperjelas lagi kan? Atau mau pakai itu juga apa sih? Annotate juga boleh. Mana aja tuh? Ini apa aja boleh disebutin. Sebutin kan? Bapaknya nge-lag. Oh, bapaknya yang nge-lag. Globe, iya. Ini kedengeran, suara Bapak kedengeran nggak sih teman-teman? Kedengeran tapi macet-macet. Kedengeran tapi macet-macet. Coba Kenzi, sebutin lagi Ken. Kayak atom gitu. Yang kamu lihat di bola sini itu. aja. Yang kamu lihat di sini, di gambar ini. Ya? Apa aja Ken? Belum di on. Yang kayak molekul atom gitu tadi ada. Ini aja yang kamu sebutin, apa aja yang kamu lihat nih, kayak fasilitas sama alat-alat di laboratorium. Ada meja ya, wastafel, terus ada globe, terus ada kursi, terus ada air yang mengalir tadi ya, terus ini ada alat filtrasi, jendela ini buat sirkulasi ya, terus nih kursi mejanya nih, betul ada tabung reaksi apa corong ya itu ya, terus ada apa ini, bor juga. Oh ini kayak air Aquades. Nih buat tempat cuci piring ini ada gelas tabung reaksi. Tapi ini yang tabungnya yang besar ya ini. Yang buat filtrasi.
Yang di belakang, iya betul, ada molekul-molekul yang atom miniatur. Ya, ini punya teman-teman kelas 8 sepertinya. Terus ada sistem periodik unsur. Nih, nanti kalau di kimia nih teman-teman bakal mempelajari ini nih. Sistem periodik unsurnya. Dan ini gambar-gambar untuk molekul atom dan sejenisnya. Iya, makasih ya Kenzi dan teman-teman yang lain yang udah sharing di chat room. Nih ada Ato, Kenzi, Nadira, Glo, iya, Fahri. Mikroskop sayangnya Fahri ngeliat di mana nih mikroskop nih? Sepertinya belum dikeluarin nih ya mikroskopnya. Nah, oleh karena itu ya, jadi kita hari ini bakal mengenal lebih jauh alat-alat di laboratorium ya teman-teman. Oke, nih. Jadi nanti bakal ada sesi kuis di akhir, jadi pastikan teman-teman bisa memperhatikan dan mungkin bisa dicatat ya yang perlu yang perlu ditulis, coba tulis atau di note juga boleh banget ya. Nah, ini buku panduannya. Ini buku panduan yang sudah teman-teman bisa akses di Google Classroom. Bukunya yang punya buku Bapak, A Simple Guide of Laboratory Use. Ya, ini dasar-dasar teknik laboratorium yang bakal kita pelajari bersama ya. Nah, untuk itu kita bakal belajar tentang laboratorium dulu ya, pengenalan laboratorium nih secara sekilas dulu. Laboratorium itu apa ya, teman-teman? Laboratorium itu merupakan sebuah tempat untuk melakukan berbagai percobaan atau penelitian ya. Nah, di dalam laboratorium itu banyak banget nih ya bisa terjadi gitu kan. Selain untuk penelitian, pengembangan, ada juga bahaya-bahaya yang dapat kita terkena di dalam laboratorium. Makanya ya, sebelum ke laboratorium itu nanti kita kalau udah offline kita persiapkan pakai alat-alat, pakai jas laboratorium terlebih dahulu ya, pakai jas laboratorium. Pakai hand sanitizer siap sedia, terus ada sarung tangan, latex juga. Karena bisa saja terjadi bahaya tadi ya. Nah, ada juga nih pengertian laboratorium itu sebagai untuk mengadakan percobaan, penyelidikan ya seperti ini, atau disingkat lab ya. Terus biasanya nih berhubungan dengan ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi. Nah, itu yang berhubungan ya. Makanya tadi di video itu adalah laboratorium fisika nih. Nah, selain itu juga jenis-jenis laboratorium tuh banyak nih teman-teman ya. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 2, ada yang tipe 3, tipe 4, itu tergantung jenis-jenisnya ya. Biasanya suka ada di laboratorium sekolah, di SD, SMP, SMA maupun di universitas. Tuh beda-beda tuh penunjang-penunjangnya ya. Alat-alatnya kalau di universitas jauh lebih banyak lagi. Nah, fungsi laboratorium itu apa aja sih teman-teman? Nah, fungsi laboratorium ini menurut Bapak Sukarso
sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual. Terus ada mengembangkan motorik siswa, ya, jadi teman-teman bisa melatih tuh motorik-motoriknya, terus memupuk keberanian, ya, karena bakal ada eksperimen, memupuk rasa ingin tahu, percaya diri, dan yang lainnya, ya. Nah, selain itu juga tadi ya, laboratorium itu sebagai sumber belajar, metode pembelajaran, ya, terus prasarana pendidikan. Nah, tapi laboratorium ini harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Kita gak bisa untuk membuat laboratorium semudah itu. Ada standarnya ya. Nah, karena standar ini pun dapat membantu kita dalam meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja nih. Karena tadi kita tahu bakal ada bahayanya gitu ya kalau misalkan kita gak tahu kesehatan dan cara keselamatan kerjanya, itu bisa terjadi bahaya. Makanya nih, standarnya yang pertama bisa memakai jas laboratorium ya saat berada dalam ruang pemeriksaan. Terus cuci tangan terlebih dahulu. Terus pakai pelindung diri, alat pelindung diri kayak masker, sarung tangan, kacamata, dan sepatu tertutup. Ya, terus, nah, tidak makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Ya, tidak menyentuh mulut, dan masih banyak lagi. Nih. Nah, karena keselamatan, kesehatan di dalam laboratorium itu penting banget ya. Jadi teman-teman perlu dipelajari. Nih, tujuannya apa? Melindungi tenaga kerja, menjamin keselamatan, ya. Bisa digunakan secara aman dan efisien. Nah, kita takutkan kalau misalkan ada kecelakaan di dalam laboratorium, takutnya ada jadi korban, misalkan penyebabnya entah berbahaya, entah ada yang kesenggol cairan-cairannya gitu ya. Nah, makanya kesehatan dan keselamatan kerja itu penting banget ya. Makanya ada persiapan sebelum itu. Nih, kalau misalkan terjadi kecelakaannya seperti terpleset dan terjatuh, pencegahannya pakai sepatu anti-slip, terus bisa pemeliharaan lantai dan tangga, bisa mengangkat beban juga gitu ya. Terus kalau risiko terjadi kebakaran, tuh kan ada tandanya, tahu gitu sistem tanda kebakarannya kayak gimana, penyimpanan dan penanganannya kayak gimana. Terus ada oksigen biasanya kan di dalam laboratorium. Terus bisa terjadi hal yang lainnya. Ya. Nah, ada undang-undangnya nih teman-teman. Ya, Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini diatur di pasal 86 dan pasal 87 ya. Kita dilindungi nih. Nah, sarana prasarana yang ada di laboratorium seperti teman-teman tadi udah ngelihat ya. Nah, ada aliran listrik, ada air ya, ada gas kalau mungkin ada, terus ada ventilasi, ada jendela gitu ya, ada iya, mohon maaf ya karena kurang stabil nih. Sekarang udah jelas lagi teman-teman? Udah cukup jelas lagi.
Bapak coba nggak pakai video dulu ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih di sarana laboratorium tadi nih. Listrik nih. Ini juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Takutnya ada korsleting listrik, terus tidak terkendali. Makanya perlu dihindari nih pemakaian kabel yang terlalu panjangnya, arusnya, letak sekringnya gitu ya. Terus air juga gitu. Nah, kontak air dengan elektronik gitu akan merusak alat ya. Terus gas, ya itu hati-hati juga. Ini alat penangas namanya kayak gini, ya buat penangas air, ada yang penangas minyak, silikon, ada timah, terus ada pendingin juga ya. Ada pendingin, ada kulkas atau freezer untuk penyimpanan bahan-bahan ya yang mudah menguap. Ventilasi itu penting banget juga karena buat sirkulasi udara ya di laboratorium. Nah, teknik kerja di laboratorium kita harus ngapain aja sih? Nah, seperti hal yang pertama yang perlu dilakukan, gunakan peralatan kerja ya seperti tadi gitu. Dilarang memakai perhiasan yang dapat merusak bahan kimia. Terus gak boleh pakai sandal ya atau sepatu terbuka, jadi harus yang tertutup. Nah, kalau bagi perempuan nih teman-teman perlu diikat ya. Yang berambut panjang perlu diikat tuh. Nah, bekerja aman dengan bahan kimia. Cara-caranya ya bisa menghindari kontak secara langsung, terus memindahkan bahan kimianya, kayak gimana aja. Terus cara memindahkan bahan kimia cair, bahan kimia padat, itu ada cara-caranya ya. Nah, ini cara memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi nih. Seperti contohnya kayak gini. Isi tabung reaksinya, terus api pemanasnya dipegang pakai penjepit kayak tadi gitu ya. Ada penjepit khusus. Terus digoyang-goyangkan, diarahkan mulut tabung reaksinya pada tempat yang aman. Nih, ada cara pemanasannya kayak gini ya. Nah, nih kalau misalkan terjadi hal-hal yang lainnya ya. Nah, ini kita lanjut ke peralatan dan simbol nih di laboratorium. Peralatannya dan simbol di laboratorium tuh banyak banget nih teman-teman. Ada yang namanya Erlenmeyer ya. Coba deh. Sekarang mau pengen coba teman-teman yang menyebutkannya ya, alat-alat satu orang boleh boleh empat ini ya, 4 alat menyebutkannya. Dari Balkis dulu deh, Balkis. Halo Balkis. Ya, Kak. Balkis boleh minta tolong buat menyebutkan alatnya apa saja dan fungsinya apa aja. Silakan. Balkis yang ada di slide yang ini aja ya. Yang di mana? Yang ini ya, nomor 1, 2, 3, 4. Oh. Satu, gunakan peralatan kerja seperti kacamata, pengaman untuk melindungi mata. Kemudian juga jas laboratorium untuk melindungi pakaian dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Dilarang memakai perhiasan yang dapat ya. Yang di nama alatnya yang ini ya. Yang poin 1, 2, 3, dan 4.
Alat-alatnya. Kacamata untuk pengaman atau pelindung mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Oke. Ini slide-nya udah kelihatan belum yang ini? Tadi Balkis baca yang sebelah mana ya? Dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak Kis, karena bahan kimia. sorry Kis. Dilarang memakai Balkis yang di tabel bacanya Kis. Kelihatan nggak tabelnya di slide-nya? Halo, bentar ya. Kis bacanya yang ini ya Kis. Alatnya yang Erlenmeyer, labu destilasi, gelas beker, Oh. corong gelas. Nama alat dan fungsinya ya Kis. Boleh diulang lagi Kis. Halo Kis. Kakak lag. Walah, Bapak nge-lag ya? Iya, Cek, Pak. cek, cek. Udah kedengeran jelas belum? Sudah agak jelas, Pak. Oke, Balkis udah boleh lanjutin lagi, Kis? Oke. Nama peralatan di laboratorium. Aha. Erlenmeyer, tempat untuk membuat larutan, labu destilasi untuk destilasi larutan, gelas beaker, tempat untuk menyimpan dan membuat larutan volume suatu zat cair, corong gelas. Corong digunakan untuk memasukkan atau memindah. Oke, makasih Kis udah nyebutin nama alat dan fungsinya ya. Jadi nanti teman-teman kalau ngelihat gambar-gambarnya kayak gini di laboratorium, itu namanya ini ya. Dan ingat-ingat nanti kalau pas lagi di kuis juga ya, ada Erlenmeyer, labu destilasi, gelas beker, terus ada corong gelas. Next ya. Setelah Balkis, Bapak pengen ke Ihsan. Halo Ihsan. Ada Ihsan. Ke Sena dulu aja deh. Sena. Halo. Sena boleh nyebutin nomor 5, 6, 7. Nomor 5. Sedikit nge-like. 5. Corong bucer. Menyaring larutan dengan bantuan pompa vakum. 6. Ada bure. Digunakan untuk tirasi, tapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. 7. Ada corong pisah untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur. 8. Ada labu ukur leher panjang untuk membuat dan atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. 9. Ada gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Oke, makasih Sen.
udah nyebutin ya, ada corong bucer ya, ada buret, corong pisah, labu ukur leher panjang, sama gelas ukur. Nih ingat-ingat ya gambar-gambarnya nih teman-teman. Sekarang Bapak pengen ke Satya. Halo Satya. Halo Pak. Satya boleh bantu nyebutin nomor 10 sampai nomor 13 satu slide. Kondensor untuk destilasi larutan. Lubang-lubang bawah tempat air masuk. Lubang atas tempat air keluar. Pilar atau karet penghisap. Untuk menghisap larutan yang akan dari botol larutan. Pipet ukur untuk mengukur volume larutan. Pipet volume atau pipet gondok atau pipik digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Oke, makasih ya buat Satya. Sekarang ke Sasha, boleh Sasha? Halo Sasha. Boleh lanjutin dari nomor 14 sampai 17. Pipet tetes. Untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Pengaduk untuk mengocok atau mengaduk, tabung reaksi untuk mereaksikan 2 atau lebih zat, spatula untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan. Oke, makasih ya Sasha. Tadi tuh udah disebutin ada namanya pipet tetes, pengaduk, tabung reaksi, sama spatula. Jadi ingat ya, kalau misalnya ingat spatula jadi ingat SpongeBob tuh. Ya, ingat-ingat tuh. Oke, kita lanjut nih. Setelah Sasha, ada Alta, Miss. Halo Alta. Alta boleh lanjutin dari 18 sampai 21. Halo Alta. Alta Miss mana ya? Ya, baru nyampe. Oke, boleh nih. Baru nyampe langsung nyebutin. Ini disuruh ngapain? Disuruh buat bacain nama alatnya dari nomor 18 sampai 21. Alat dan fungsinya ya, kegunaannya. Kawat nikrom untuk uji nyala dari beberapa zat. Pipa kapiler atau kaca kapiler untuk mengalirkan gas ke tempat tertentu. Desikator untuk menyimpan bahan yang bebas dan mengeringkan zat-zat dalam laboratorium. Indikator universal untuk identifikasi kesamaan larutan zat. Oke, makasih ya Alta ya. Jadi ini bukan untuk uji nyali ya kalau kawat nikrom, tapi untuk uji nyala ya ada pipa kapiler, desikator, terus indikator universal. Nanti kalau misalkan kita ada percobaan untuk mengukur pH ya asam basa nih pakai indikator universal, bakal ketahuan pH-nya berapa, air itu keasamannya berapa, dan yang lainnya bisa tuh. Setelah Alta, Bapak pengen ke Fahri. Fahri udah ready nih Fahri. Boleh lanjutin? Ada. Lanjutin Ri. Pipa kapiler atau kaca kapiler. Dari gelas arloji ya. Gelas arloji sebagai penutup dan penimbang saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia. 23 itu hot hands. Untuk memegang peralatan gelas yang masih dalam kondisi panas. 24 ada kertas saring untuk menyaring lautan. Oke, makasih Ri. Ya, tadi ada gelas arloji, hot hands, terus ada kertas saring. Ini masih banyak lagi nih.
Setelah Fahri ada Kevin. Vin, Ya, boleh lanjutin nomor 25 sampai 28. oke. Kaki tiga. Kaki tiga sebagai penyangga pembakar spiritus. Kawat kasa sebagai alat atau untuk menahan lampu atau beaker pada pemanasan. Rak tabung reaksi. Bak tabung reaksi keamanan diri sendiri maupun orang lain. Penjepit. Untuk menjepit tabung reaksi. Oke, makasih ya, Kev. Nah, jadi nih, ini kalau buat nanti pemanasan larutan nih bakal ketemu sama namanya kaki tiga, ya, kawat kasa. Nih, buat rak tabung reaksinya juga ada khusus raknya ya. Penjepitnya tuh kayak tadi buat pemanasan, menjepit si tabung reaksinya pakai ini penjepitnya. Kita lanjut ke Holil. Halo Holil. Boleh lanjutin dari nomor 29 sampai 32. Stirer dan batang stirer untuk mengaduk larutan. Mortal dan pastel menghaluskan zat yang masing bersifat padat kristal. Crucible untuk memaskan logam-logam. Evaporating dish digunakan sebagai wadah untuk penguapan. Oke, makasih Holil nih. Ini biasanya nih kalau teman-teman melihat di apotek ya, itu ada mortal dan pastel kayak gini. Ini buat ngelarutin obat, biasanya jadi obat bubuk ya. Dari yang padat jadi halus tuh biasanya suka ada. Kita next nih, setelah itu siapa ya? Ada Abran. Halo Abran. Abran boleh Halo. dari nomor 33 sampai 36 ya. Halo? Oke. Halo? Oke, lanjut. Klem dan statif sebagai penjepit. Ring untuk menjepit corong pemisah. Cleat triangle untuk menahan wadah. Kacamata pengaman untuk melindungi mata dari bahan-bahan kimia. Oke, makasih ya. Nah, jadi nih kacamata pengamannya sebaiknya tuh memang kalau masuk laboratorium bagusnya pakai kacamata kayak gini. Apalagi kalau di laboratorium kimia nih. Tapi ya jarang juga gitu kan. Kalau yang buat universitas itu ada lah kali-kali. Oke, silakan Kevin kalau mau ke toilet ya. Nah, lanjut nih setelah Abran. Ada Kenzi. Ken boleh lanjutin nomor 37 sampai 39. Kenzi. Pemanas spiritus untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Pemanas atau pembakar bunsen untuk memanaskan larutan dengan dapat pula digunakan untuk sterilisasi. Hot plate untuk memanaskan larutan, biasanya untuk larutan yang mudah terbakar. Nah, iya betul banget nih. Ini pemanas spiritus biasanya suka dipakai nih, ya, buat pemanasan larutan. Oke, kalau yang lainnya itu jarang. Nih, setelah itu pengen Nadira. Halo Nadira. Boleh lanjutin dari nomor 40 sampai 42. Oven untuk mengeringkan alat-alat kimia. Tanur digunakan sebagai pemanas pada suhu tinggi sekitar 1000 derajat Celcius. Inkubator digunakan untuk fermentasi dan menumbuhkan media pada pengujian secara. Oke, makasih banyak ya Nadira dan teman-teman semua yang sudah menyebutkan tuh sebagian alat-alat laboratorium ya. Nah, itu sebagian dari alat-alat yang terdapat di laboratorium baik kimia, biologi, fisika. Kalau misalkan teman-teman tanya, Pak atau Bu Ais nanti kok di SMP Lab School laboratoriumnya belum ada alat-alat yang udah disebutin? Iya, memang karena terbatas gitu ya. Kalau misalkan nanti melihat
oh nggak ada ini, nggak ada itu, karena memang sifatnya terbatas. Jadi semakin tinggi jenjang sekolahnya, biasanya itu suka banyak peralatan yang disediakannya, ya. Nanti teman-teman tuh kalau misalkan mau jadi scientist, terus kunjungan nanti kita ke laboratorium di universitas gitu kan, itu bakal jauh lebih banyak lagi alat-alat yang teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang setelah kita belajar mengenal tentang alat-alat laboratorium, kita tahu juga nih, perlu tahu juga nih simbol-simbol bahaya pada bahan kimia nih ya. Nah, simbol-simbol ini penting banget buat keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, teman-teman perlu tahu ya. Nah, yang belum bantu buat menyebutkan, gilirannya ya buat ngebaca simbol dan keterangannya. Cuman ngebacanya yang singkat aja, nama sama lambangnya aja, sama artinya juga boleh ya. Sepertinya boleh sama tindakannya deh, boleh sama tindakannya. Sekarang giliran Padma deh, Padma. Halo Padma, boleh di simbol yang 1 dan 2. Simbol pertama namanya? Namanya yang iritan sama yang toksik. Simbol pertama iritan, lambangnya XI, artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Tindakan hindari kontak langsung dengan kulit. Nama yang kedua namanya toksik, lambangnya arti bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Tindakannya jangan ditelan dan jangan dihirup, hindari kontak langsung dengan kulit. Iya, sepertinya perlu nih ini disebutkan juga ya contohnya nih. Contohnya metanol dan benzena. Oke, makasih ya Padma ya. Kita lanjut ke Zuri. Halo Zuri. Pak. Zuri boleh yang very toxic sama korosif nih. Very toxic, lambang T+. Arti bahan yang bersifat sangat beracun dan lebih berbahaya bagi kesehatan dan kematian. Tindakan, hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernafasan. Contoh, kalium cyanida, hidrogen sulfida, nitrobenzen, dan atripin. Nama, korosif. Lambang C, arti bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Tindakannya ini ya. Tindakan, hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contoh, HCl, H2SO4, NaOH 2%. Lebih besar ya 2%. Oke, makasih Zuril ya dan teman-teman yang lain. Nah, ini jadi ada lambang-lambangnya. Ingat-ingat ya lambang-lambang logonya kayak gitu. Ada yang iritan, toksis, ada yang gambar tengkorak, ada yang gambar tengkoraknya pakai T+ gitu, ada yang tangan yang kena larutan gitu. Nah, tadi kalau teman-teman melihat di video yang Bu Ais yang tadi ya, yang di laboratorium fisika. Nah, itu ada logonya sistem periodik tuh kan. Ada, nanti bakal lebih mengenal lagi sama simbol-simbol kayak Na, ada yang NaOH, ada Cl2, C6H5OH, itu bakal teman-teman mengenal lebih lanjut di sistem periodik ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu di sini. Selanjutnya setelah Zuri ada atau boleh 3 aja ya sekalian ya Toh ya.
dari flammable? Artinya juga, Pak. Iya. Nama flammable arti bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api Bunsen, permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Tindakan jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Nama highly flammable, lambang F. Arti mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa atau mempunyai titik nyala rendah atau di bawah 21 derajat Celcius dan mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Tindakan hindari dari sumber api, api terbuka dan loncatan api, serta hindari pengaruh pada kelembaban tertentu. Nama extremely flammable, lambang F+. Arti bahan yang amat sangat mudah terbakar berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Tindakannya ini ya. Tindakan jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Oke, makasih ya Ato ya. Nah, tadi ini ada contoh yang flammable, highly flammable, sama extremely flammable. Contohnya kalau yang biasa itu minyak terpentin, highly-nya kayak seperti aseton dan logam natrium. Terus yang ekstrimnya lagi itu seperti di ethyl ether sama propen, ya, gas tadi. Oke, ini lanjut lagi ya. Ada Queen Atia. Halo Queen Atia. Queen. Iya. Queen boleh lanjutin nih Queen. Dari explosive, oxiding, sama dangerous for the environment. Explosive. Harus baca artinya. Yes. Bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan, atau benturan. Hindari pukulan atau benturan, misalkan pemanasan api dan sumber nyala lain, bahkan tanpa oksigen atmosfer. Contoh, nggak tahu siapa. HClO3. Iya, terus sama NH4 sampai NO3. Udah. Oke, next. Sampai ke dangerous for the environment ya, Queen. Sampai mana? Sampai sini. Sampai sini ya. Oke. Oxidizing, lambangnya O. Arti bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik yang bahan reduksi. Tindakan: hindarkan dari panas dan reduktor. Contoh hidrogen peroksida, kalium perklorat. Nama dangerous for the environment, lambang N. Artinya bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Tindakannya: hindari kontak atau bercampur dengan lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Contoh tributyl timaklorida dan tetraklorometan dan petroleum bensin. Oke, makasih banyak Queen udah sharing di explosive, oxidizing, sama dangerous for the environment. Dan itu dia ya lambang-lambangnya. Ini ada yang kayak percikan, ada yang kayak ikan kayak gitu. Terus ada yang logo berapi, ada yang lainnya. Nah, yang lain siapa nih yang belum Bapak panggil nih? Udah semua belum ya? Kalau Isan tadi udah belum ya?
Ihsan ada nggak? Udah? Ihsan udah belum ya, San? Belum. Belum ya? Ihsan boleh bacain dari harmful sama yang flammable gas. Giliran Ihsan ya. Ihsannya kemana nih? Oke ya, sambil nunggu Ihsan. Jadi ini ada logo-logo lainnya nih, lambang-lambang lainnya ada kayak harmful, lambangnya XN, artinya bahan yang dapat merusak ya kesehatan tubuh nih kalau kayak gini. Tindakannya jangan dihirup tuh kalau punya lambang kayak gini, jangan ditelan, terus hindari pokoknya sampai langsung ke kulit. Contohnya kayak etilen glikol, diklorometan. Terus kalau yang kayak gini ada yang merah putih, terus dalamnya ada flammable solid, itu tuh artinya padatan yang mudah terbakar ya. Contoh tindakannya itu kalau misalkan teman-teman terkena yang kayak gini, hindari panas atau bahan yang mudah terbakar ya. Contohnya kayak sulfur, magnesium. Terus kalau ada yang logonya flammable liquid yang kayak gini, itu tuh cairan yang mudah terbakar ya. Tindakannya bisa dihindari kontak dengan benda yang berpotensi mengeluarkan panas ya, atau apinya kayak aseton, benzen. Terus kalau yang flammable gas yang ada angka 2-nya kayak gini, itu simbol pengaman ya yang digunakan pada tempat penyimpanan material gas. Tindakannya jauhkan dari panasnya. Contohnya seperti asetilin, LPG itu yang gas ya, terus hidrogen. Terus masih banyak lagi ya, kayak spontaneous, combustible substances, dangerous, oxidizer, organic, poison, ya, terus yang hazard, infection, radioaktif, ada yang marine pollutant yang kayak gini ya. Itu tidak membuang limbah ke saluran air atau sungai yang mengalir ke laut ya. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita udah melihat ya banyak banget sampai mungkin nggak bisa kehafal tuh kalau misalkan ngelihat banyak banget lambang-lambang, logo-logo kayak gini sama alat-alatnya. Dan mudah-mudahan ketika kita udah melihat nanti di beberapa tempat atau misalkan di laboratorium ada logo, ada alat-alat sejenisnya seperti itu. Jadi teman-teman nggak asing lagi ya. Dan di siang hari ini karena kita udah belajar alat-alat dan simbolnya, kita bakal buat mengetahui lebih lanjut, teman-teman paham ya dan mengetahui alat-alat dan simbolnya, kita bakal ada kuis terlebih dahulu. Kuisnya ada di Quizizz, ada 15 soal yang pertanyaannya berkaitan dengan simbol dan alat-alat laboratorium ya. Oke, semuanya semoga masih ingat-ingat dan bisa mengerjakan secara serius ya, karena ini masuk ke dalam penilaian juga nih. I'm so sorry banget nih teman-teman, mungkin di hari ini agak membosankan ya belajarnya karena kita anggap praktikum, tapi mudah-mudahan nanti ketika praktikum di offline session, teman-teman masih bisa mengingatnya materi-materi ini ya. Dan jangan lupa juga buat gabung di Quizizz. Jangan lupa pakai kelas dan namanya ya, atau bisa gabung di joinmyquiz.com dengan kode 621660 ya. Kalau teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi materinya sudah ada di bagian SOP dan silabus di Google Classroom di buku A Simple Guide of Laboratories yang ini ya. Oke, kalau buat pelajari lagi, buat ngerangkum lagi, teman-teman bisa pelajari ulang. Dan jangan lupa juga yang belum melaksanakan presensi, ini baru 8 orang yang rajin, udah langsung klik presensi, 13 orang lagi. Yang belum, yuk jangan telat karena 14.30 bakal ditutup presensinya. Ya. Dan yang baru masuk 6 orang di Quizizz, silakan teman-teman yang belum, kita tunggu 2 menit, 1 menit lagi aja. 1 menit lagi buat gabung di Quizizz.
Ihsan karena baru gabung lagi, silakan boleh masuk di quizzes ya, linknya di chat room untuk play quiznya, biar teman-teman lebih tahu lagi, lebih paham lagi. Apa tadi? Katanya yang pelajaran hari ini sudah ada di GCR. Yes, betul Sorry, Pak, banget. saya ke Sena. disconnect. Aku belum join, Cek belum ada. Iya, sok silahkan ya yang belum gabung, Bapak tunggu 1 menit lagi ya. Pak, ini tab saya masih loading, Pak. Nggak mau loading, Pak. Oh, it's okay. Ya, coba tunggu aja dulu. Ya, materinya Sena udah ada ya di bagian SOP dan silabus di sini. Kemudian diklik yang bagian buku A Simple Guide of Laboratory Use yang aku ini. lihat. That's right ya. Silakan boleh dipelajari ulang lagi. Nanti kalau lupa-lupa ingat bisa diklik ulang ya. Nanti kita bakal belajar di buku selanjutnya, di buku Karya Ilmiah Remaja dan buku-buku yang lain ya. I'm so sorry banget ya. Agak boring buat hari ini karena full teori semuanya ya. Kita mulai gabung aja ya karena udah 14.21. Silakan yang lain yang belum gabung join, boleh menyusul. Klik start, bismillah. Yang serius ya, karena masuk penilaian teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Pak, saya ada kendala, Pak. Nggak bisa join. Coba di reload lagi, di refresh. Quiz saya nggak mau load, Pak. Boleh nanti. Saya lupa mana Pak. Hati-hati ya mengisinya ya.
sih, ya? aku kalau reload WhatsApp aku jadi nggak bisa WhatsApp aku juga. Oke, coba diganti di close dulu terus masuk lagi. Kan? Udah, aku udah buka. Oke, tadi kalian sudah pengenalan alat-alat lab ya oleh Pak Acep ya? Sudah coba, Boys mau mengulas lagi. Kira-kira alat lab apa yang sudah tadi kalian lihat? Ada apa aja? Ada corong gelas, apa aja? tabung reaksi, LMEA, gituan lah. Adalah sinyal ya. Oke, karena sudah 14.31, tadi terakhir kegiatannya sampai di mana? Kuisis, Bu. Mengisi kuisis. Apakah sudah selesai kuisisnya? Udah. Sudah. Oke, berarti kita tutup dan akhiri ya. Tadi yang buka siapa? Memimpin doa. Sekarang yang tutup. Oke, baik kalau gitu Boys aja yang tutup. Yuk, mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan KSM di hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kalian lanjutkan istirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Boys, maaf. Terima kasih. Koneksinya unstable. Enjoy your day.